Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Rodiah SPD. Ibu mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia. Selamat pagi sahabat pelajar. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep dasar sejarah. Sebelum Ibu menjelaskan konsep dasar sejarah, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran konsep dasar sejarah yaitu melalui model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar sejarah, menyajikan informasi mengenai keterkaitan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif selama proses pembelajaran. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai konsep dasar sejarah, terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu sejarah. Poin A, yaitu mengenai pengertian sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajaratun yang artinya pohon. Kemudian kata sajaratun ini diserap dalam bahasa Melayu, yaitu dalam kata sajarah. Dan dalam bahasa Indonesia disebut sejarah, yang artinya adalah silsilah atau keturunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah didefinisikan menjadi dua. Yang pertama adalah sejarah itu asal-usul, keturunan, atau silsilah. Dan yang kedua, sejarah itu adalah keseluruhan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian sejarah juga didefinisikan atau berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata history yang artinya pencari informasi. Nah, ada juga beberapa tokoh yang mendefinisikan sejarah. Di antaranya ada tokoh yang bernama R. Muhammad Ali. Beliau mengatakan kalau sejarah itu adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, kenyataan yang memang terjadi di sekitar kita. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai pengertian sejarah secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian menurut para ahli, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Selanjutnya yang poin B adalah unsur sejarah. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai unsur sejarah, terlebih dahulu kalian memperhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar berikut ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian, ada unsur apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Nah, betul, 100 buat kalian. Ya, dalam gambar tersebut, unsur sejarahnya itu ada 3. Yang pertama adalah manusia. Manusia ini sebagai pelaku sejarah. Dalam gambar tersebut, manusianya yang pertama ada Bapak Presiden Soeharto. Beliau sedang membacakan naskah pengunduran diri. Dan di sampingnya ada Bapak Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Beliau sedang menerima mandat untuk menggantikan Presiden Soeharto. Dan di belakangnya ada beberapa tokoh penting lainnya. Kemudian unsur yang kedua adalah ruang. Ruang di sini adalah tempat terjadinya peristiwa. Pada gambar tersebut, tempat terjadinya peristiwa itu ada di Istana Merdeka. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah waktu. Waktu adalah batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Pada gambar tersebut, waktunya itu tepatnya tanggal 21 Mei tahun 1998. Jadi, unsur sejarah itu ada 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Selanjutnya adalah cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kata kronologis secara etimologis berasal dari bahasa Yunani
yaitu dari kata kronos dan logos. Kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Jadi kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun berbagai peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, lalu mengapa dalam pelajaran sejarah kita harus mempelajari sejarah itu secara kronologis supaya tidak terjadi anakronisme. Nah, apa itu anakronisme? Anakronisme itu adalah penempatan peristiwa, tokoh, latar, setting yang tidak sesuai dengan waktu dan tempat terjadinya. Dan kedua juga supaya kita bisa menghubungkan dan membandingkan peristiwa yang terjadi pada tempat yang berbeda tetapi waktunya sama. Contohnya, pada bulan Agustus tahun 1945 ada dua kejadian yang penting tetapi tempatnya berbeda. Yaitu ada pemboman di kota Nagasaki dan Hiroshima, kemudian juga ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Dan sekarang poin yang terakhir itu adalah latihan soal. Kalian harus mempersiapkan buku dan pulpennya. Untuk soal yang pertama adalah sebutkan pengertian sejarah menurut Bapak R. Muhammad Ali. Kedua, mengapa dalam mempelajari sejarah harus berpikir secara kronologis? Dan yang ketiga, jelaskan unsur-unsur sejarah yang terdapat pada gambar di bawah ini. Ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan satu lagi, kalian harus tetap semangat walaupun kita belajar secara jarak jauh. Dan jangan lupa setelah kalian menonton video ini, jangan lupa kalian like, kemudian komen, subscribe, dan di-share. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat pelajar.